persoalannya adalah paling tidak sedang bergerak menuju madani lah. Tapi kalau misalnya masyarakat Islam sendiri gimana? Jadi kita sekarang bicara lebih spesifik masyarakat Islam Indonesia gitu. Kan kita tahu kalau kalau misalnya kita lihat kan Islam tuh pasti punya perhatian yang besar terhadap kemadanian sebuah masyarakat gitu. Betul. Artinya ada alat-alat dan seterusnya, terus konsep-konsep Islam itu harusnya membangun ke arah sana gitu. Tapi kalau misalnya antum lihat sendiri dari pembacaan antum, apakah masyarakat Islam Indonesia ini sudah ada di level yang madani gitu atau belum gitu? Karena ya mereka masih on the road. Bukan on the road, ya, tidak dalam artian tidak keluar dari rel, dalam artian untuk menuju perbaikan lebih baik. Sekarang itu masyarakat Indonesia sudah awareness, sudah sadar tentang pentingnya agama, ya, agama untuk kehidupan mereka, kayak gitu kan. Makanya banyak sekali daripada masyarakat Islam yang awam, ya, sekarang sudah mengikut fatwa para ulama. Salah satu contoh 212 lah, kayak gitu kan. Saya tidak alergi, saya justru sangat mendukung, kayak gitu kan. Terus kemudian apa? 411 ya? 411 kayak gitu. Artinya di situ kita sebagai orang Azhari, kayak gitu kan, sebagai orang yang belajar di Al Azhar di universitas ini, kita sangat mendukung apa yang memang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, kayak gitu. Walaupun mungkin mereka sholat hanya satu kali saja, misalnya sholat Jumat saja, tapi mungkin jihad mereka dalam untuk membela agama itu sangat tinggi, ya itu berarti mereka masih on the road, bahkan bukan on the road lagi, mereka akan sampai kepada finish, kayak gitu, untuk bisa ini. Tapi ya itu dia, masih menunggu, sabar. Harus ada orang, setidaknya ada lokomotif nih. Yang lokomotifnya ini kepalanya itu siapa? Sekarang ini mungkin Indonesia, kalau kata seorang cendekiawan muslim, Anies ya, Anies Mata. Jadi Indonesia ini butuh lokomotif, butuh supir yang istilahnya bergerak cepat, kayak gitu kan. Ya kalau sekarang mungkin antum tahu sendiri lah. Iya. Oke. Ya artinya baik masyarakat Indonesia maupun masyarakat muslimnya di Indonesia itu memang ya belum bisa dibilang sampai tahap madani lah saat ini. Jadi masih dalam jalan proses lah saat ini. Gitu. Ya meskipun seperti yang kita tahu harusnya kan kalau idealnya gitu, berbicara idealnya kan harusnya masyarakat muslim Indonesia itu harusnya lebih berperadaban harusnya. Karena Islam sendiri kan ya tadi punya konsep peradaban yang sebenarnya jauh lebih matang gitu. Dan sudah berabad-abad lamanya gitu. Nah, tapi mungkin untuk kita bisa menggali lebih lanjut, kita mungkin bisa menggali lebih lanjut kalau dari pikiran antum gitu, dari pemikiran antum. Sebenarnya kalau Islam sendiri bagaimana sih agama ini gitu ya membangun konsep peradaban yang baik lah, atau bagaimana Islam ini, alat-alat Islam ini membangun masyarakat yang madani gitu, supaya nanti kita kemudian bisa tahu lah apa yang sebenarnya kurang dan bisa kita tambahkan buat Islam Indonesia gitu. Pendidikan. Ya pendidikan itu yang utama ya. Makanya Rasulullah diutus pertama kali dengan perkataan Iqra itu kan. Kita membaca itu artinya pendidikan Islam terutama yang saya katakan. Ya, pendidikan Islam. Jadi kita alhamdulillah kita berada di tempat yang masya Allah itu kan Al Azhar, universitas di Mesir yang memang ya menciptakan ya cendekiawan muslim kayak gitu. Anda mau menjadi orang kiri bisa di sini. Orang kanan menjadi orang kanan bisa. Artinya pendidikan Islamnya ya akan menjadikan sebuah masyarakat itu betul-betul madani, kayak gitu kan, betul masyarakat yang maju berperadaban, kayak gitu kan. Bukan hanya sebenarnya Indonesia sebenarnya dunia Islam sudah pernah mengalami hal tersebut kan. Ya, di zaman khilafah lah kayak gitu kan, Umar bin Khattab, kemudian zaman Rasulullah, zaman Khairul Qurun itu kan yang tiga itu kan. Di zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in, ya gitu kan. Termasuk di situ Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian juga ya. Jadi kalau ditanya mungkin apakah pernah umat Islam mengalami kejayaan dengan masyarakat madani? Pernah, kayak gitu. Ya, hanya saja ya Indonesia ini butuh itu dia pemimpin yang memang yang bisa menggerakkan masyarakat untuk ke arah yang lebih baik lagi. Bagaimana seorang pemimpin itu bisa menggerakkan sedangkan dirinya juga tidak mampu untuk menggerakkan dirinya sendiri, seperti itu kan. Apa konsep Islam untuk bisa menjadikan masyarakat atau sebuah negara itu menjadi madani? Yaitu dia pendidikan. Yang utama itu pendidikan. Ya pendidikan ini mencakup banyak hal, pendidikan akhlak, pendidikan kejiwaan spiritual, kayak gitu kan, tarbiyah dan sebagainya. Kalau bicara pendidikan berarti antum masih merasa ada yang harus diperbaiki dari pendidikan kita berarti? Oh jelas, antum tadi bilang literasi Indonesia masih terbelakang. Saya pernah baca bahwa memang daya baca kita, daya tulis kita itu masih setara dengan orang-orang Afrika.
artinya jauh kayak gitu kan. Kita mungkin dari berapa negara, mungkin saya baca dulu mungkin masuk ke 50 atau 48 ya, 48 ya di tingkatannya kayak gitu. Artinya masih jauh lah kayak gitu. Ya, saya pernah baca juga dari peringkat 60 dan 61 gitu. Iya. Ya, artinya berarti kita masih jauh untuk bisa mencapai peringkat 10 besar aja belum bisa. Iya, gitu. Ya, artinya berarti ya kenapa sampai seorang guru dilecehkan kayak gitu kan, sampai tindakan kriminal masih banyak. Itu dia pendidikan satu. Kedua, keadilan sosial. Ya, keadilan sosial itu kan berarti dari ekonomi. Gitu kan. Tetap yang namanya orang sudah cerdas orang ini juga tetap perlu juga harus diperhatikan kayak gitu kan. Dan ini kalau keadilan sosial itu tetap kembali kepada ya itu dia ulil amr. Ya, pemerintah bagaimana memanage mengelola sebuah ekonomi. Kalau pendidikan kan mungkin dari ulama dari kita, dari cendekiawan. Makanya di sini harus tidak boleh namanya ulama sama umara itu ya saling berbenturan, bersetegang. Itu yang dirugikan adalah rakyat, umat kayak gitu kan. Justru harus saling berdampingan kayak gitu. Ya berarti kan kalau antum sendiri tadi bicara tentang fokusnya di dua bidang maksudnya, bidang pendidikan dan bidang ekonomi. Ekonomi jelas. Iya benar. Terus kalau ini sendiri, kalau antum sendiri ada nggak mungkin masukan gitu? Sebenarnya apa yang salah sih misalnya dari sistem pendidikan kita gitu? Misalnya secara contoh aja misalnya dari sistem SD, SMP, SMA yang menurut antum apakah sudah tepat seperti itu, atau misalnya dari masalah kurikulum kah masalahnya, atau sebenarnya masalahnya di mana, dan mungkin jadi biar nanti pelajar-pelajar Islam ini jadi bisa tahu bagian ini yang harus kita perbaiki bersama gitu. Mungkin untuk ada pandangan mengenai itu gitu. Tambahkan pelajaran agama lebih banyak, tidak cuma hanya 2 jam. Kalau di memang sekolah umum kayak gitu. Kalau dulu kan ada sekolah SD pelajaran agama hanya 2 jam waktu masih kecil, padahal kan dan kita lebih banyak seluruh sekolah diniyah, artinya di luar pendidikan dasar itu ada sekolah diniyah kayak gitu kan, itu lebih lama kayak gitu. Nah, di situ memang tetap yang namanya pendidikan agama itu yang mendasari untuk terbentuknya akhlak. Bagaimana seseorang bisa pintar tapi akhlaknya tetap masih buruk kan, tidak bisa, susah juga nanti dia kalau sudah misalnya korupsi, kemudian juga ya pakai uang rakyat dan sebagainya, sama aja kan korup kayak gitu kan. Tetap semuanya kembali kepada agama fight kepercayaan masing-masing gitu kan. Silahkan kalau Anda beragama Kristen, ya berlakulah sebagai seorang Kristiani yang betul-betul mentaati agama Anda kayak gitu. Kita sebagai seorang Muslim yang mentaati agama kita seperti itu. Jadi tambahkan sebenarnya kurikulum yang ada sekarang itu ya walau alam apakah ada reduksi terhadap sejarah Islam kayak gitu dan sebagainya. Itu mungkin itu yang tahu mungkin ya, mereka yang ada di Kementerian Agama lah kayak gitu kan. Kalau kita mungkin setidaknya hanya meluruskan seperti itu. Ya, mungkin kalau kita ada di antara kita yang nanti suatu saat bersimpul di situ ya, nah kita sama-sama perbaiki itu adalah kebaikan anak cucu kita seperti itu ke depan seperti itu. Dalam artian di sini tetap yang namanya agama harus tetap dimasukkan. Makanya saya sangat mengharapkan ya anak-anak kita itu masuklah pondok pesantren seperti itu kan. Insya Allah dalam orang-orang yang masuk pondok pesantren juga banyak orang yang pejabat dari situ, bahkan jadi DPR bisa, presiden bisa, kan ada sejarahnya, ya kan? Ya, seperti itu kan. Sedikit pejabat kita yang memang lulusan pondok pesantren, dan menjadi orang-orang hebat.